Baik sahabat, mari kita mulai dengan cara mudah ya, cara menambal ban, mulai dari membuka, menambal, kemudian memasang kembali ban tersebut ya sahabat ya. Nah, ini kita buka dengan alat pencongkel ban yang sudah kita bikin sendiri sahabat ya. Ada setiap saya membuka ban sepeda atau ban sepeda motor seperti ini, saya menggunakan 4 kunci sahabat. Nah, itu dia. 4 kunci tujuannya adalah agar supaya nantinya ban yang kita buka tidak mengalami kerusakan, ataupun biasanya kalau kita paksa buka dengan 2 ataupun 3 kunci, itu biasanya ban mengalami kerusakan, yaitu putus pada kawatnya ya, pada kawatnya ataupun melengkung ya, sehingga nanti kalau dipasang nantinya ban akan terasa goyang kalau dipakai ya. Nah, kita buka pelan-pelan satu persatu. Dari bawah dulu kita buka, kemudian dari bawah kita ganjal pakai kaki, kemudian yang nomor 2 kita buka, lengketkan ke bagian garpu ya. Kemudian selanjutnya tinggal gampang. Nah, kalau udah terbuka seperti itu, tinggal menyatukan sampai selesai ya. Jadi cara membuka awal kita harus punya trik ya, agar supaya bagaimana nantinya ban yang kita buka ya, orang punya ya, tidak rusak sahabat. Kita harus jaga ya perasaan orang juga sahabat ya, agar supaya nantinya kita bekerja secara profesional. Nah, ini dia ada 4 kunci yang kita siapkan ya. Jadi tujuan 4 kunci itu adalah supaya kita ambil jarak tidak terlalu jauh ya, kira-kira 5 cm baru kita buka paling bawah, kemudian nomor atasnya sampai ke 4. Setelah terbuka kira-kira 1 jengkal, baru selanjutnya kita buka dengan sedikit ya, terbuka. Setelah itu kita buka bannya. Ini kita cari bannya, kemudian jikalau ban itu sudah melilit ataupun jauh di bawah jalan ya, biasanya ban melilit, kita harus sabar kita membukanya, jangan sampai kita tarik-tarik aja, nanti bisa putus pentilnya. Nah, kemudian kita ambil ini kanvasnya nih, kanvas ya. Kita hati-hati juga menarik kanvas, karena kanvas ini biasanya lengket dengan tambalan ban yang lama ya, karena dia panas ya. Kita harus hati-hati agar supaya tidak terkelupas nantinya. Setelah itu kita lakukan proses pemeriksaan ya, apakah di mana posisi dari kebocoran tadi ya. Ban ini pasti bocor karena dia anginnya habis kempes ya. Kita lihat, cara melihatnya kita harus menggunakan ini ya, kita pasang pentilnya lagi, kemudian kita pompa dengan menggunakan pompa tangan saja Pak, ataupun pompa kaki ya. Tujuannya adalah kalau kita pakai langsung pompa yang besar ya, dari ini yang pakai kompresor ya, itu nanti kadang kalau kita nggak cepat menariknya bisa pecah bannya ya, karena kita tidak tahu sahabat ya, kondisi ban sepeda motor orang itu kita tidak tahu kondisinya. Kadang-kadang sudah lapuk, kita pakai pompa itu pecah wah, kalau sudah pecah kita harus tanggung jawab sahabat ya. Makanya untuk menghindari proses pecah ban itu, kita harus pakai pompa tangan seperti ini sahabat ya. Jadi kalau menggunakan pompa tangan seperti ini kita tidak menanggung resiko sahabat ya. Kita harus hati-hati, karena milik orang jangan kita rusak ya sahabat. Karena dia tujuannya datang kepada kita hanya untuk menambal, bukan untuk merusak ban sepeda motornya sahabat ya. Setelah itu ya, kita periksa dengan menggunakan air ya. Kita putar-putar sampai dapat di mana letak kebocoran tadi sahabat ya. Kita harus sabar di sini ya, jangan buru-buru, karena kalau bocor halus dia kadang tidak nampak sahabat ya. Kita harus, dan kemudian air harus jernih sahabat ya, kondisi air harus jernih, dan kita harus teliti. Kalau bisa kita bekerja jangan sampai 2 kali kerja ya, sekali kerja sudah beres ya sahabat.
karena orang yang punya sepeda motor kan juga punya waktu saat mau cepat ya, jangan mau cepat mau apalah. Jadi kita harus bagi waktu supaya ya nantinya jangan sampai kerja 2 kali sahabat ya, ada bocor lagi gitu ya. Jadi kita setelah itu kita beri tanda ya dengan menggunakan lidi ataupun apalah supaya ada tandanya itu dia, dan nampak, baru kita buka lagi anginnya agar supaya anginnya habis ya. Nah, kita buka pakai bukaan pentil. Nah, di bukaan pentil ini saya begini sahabat. Nah, itu ya, dari paku saya bengkokkan, kemudian saya gerenda, kemudian kita buat sedemikian rupa dan sampailah dia bisa membuka pentil sahabat. Jadi kita harus ini ya, kreatif juga sahabat, karena kalau mau mencari bukaan pentil yang dari ban mobil kita susah carinya ya, seperti orang-orang di sana ya pakai bukaan ban pentil dari ban dalam bekas ya, biasanya ban dalam mobil-mobil kijang ya. Nah, itu ada kepala pentilnya, itu bisa kita pakai untuk membuka pentil. Tapi saya buat sendiri sahabat, dari paku kita buat, kemudian kita gerenda sedikit, kita beri lubang, kemudian sampai kita bisalah membuka pentil ya. Kemudian setelah itu, setelah kita tahu mana yang bocor bannya, kita beri tanda, kemudian kita bersihkan, kita keringkan dengan time lap ya, agar supaya gampang untuk di kertas pasir. Nah, seperti ini kita kertas pasir di sisi dari lubang yang bolong tadi sahabat ya. Tujuannya adalah supaya nanti kalau kita melakukan penambalan, nantinya kita akan berikan semacam lem ya. Nah, lem itu nanti kalau kita bakar, setelah selesai kita bakar, nanti lem itu akan lengket. Nah, kita harus benar-benar memberi semacam menggosok pakai kertas pasir ya pada sisi lubangnya, kira-kira berdiameter 2 cm lah ya. Nah, baru kita setelah kita kertas pasir ya, setelah nampak ya, baru kita kasih lem ya. Lem, kalau kita bilang nih, lem ini terbuat dari bahannya juga, bahan karet tambal ban juga. Kita beri apa ini, kita bikin sedemikian rupa. Nah, ini kita jadi dari semacam lem, kita letakkan di permukaan ban yang sudah kita kertas pasir tadi ya. Nah, setelah itu baru setelah rata, baru kita berikan ini ya, karet tempel ya. Ntar ya, kita bersihkan dulu. Nah, kita ambil karet tempel. Nah, ini dia, tutup dulu ya, supaya jangan masuk pasir. Nah, jadi di sini sahabat, kita harus ini ya, dalam kerja ini kita harus siapkan semua sahabat, agar supaya nantinya kalau kita bekerja di saat dapat ini ya, dapat kerjaan sudah siap kita kerjakan. Nah, ini dia, kita ambil sedikit ya karet tempel. Nah, itu dia, kita gunting kira-kira ukuran 1 cm kali 1,5 cm ya. Nah, yang kita ambil, kita kopak, kita buang plastiknya, pelapisnya. Nah, kita lengketkan di lubang yang sudah kita kertas pasir tadi sahabat ya. Kemudian biasanya saya beri lagi kira-kira atasnya ukuran 0,5 cm kali 1 cm ya. Nah, jadi di atasnya kita timpa lagi agar supaya nantinya kondisi tambal ban tadi bagus, dia ada semacam permukaan ya. Nah, jadi dia tahan terhadap kebocoran yang berikutnya ya. Setelah itu kita masak ya, kita sediakan ini dia alatnya. Kita pegang, itu tangan kiri itu ya alatnya, kita ambil. Kita sebelumnya kita bersihkan dulu permukaan yang akan dibakar ya. Kita bikin sendiri itu sahabat, alat tempelnya itu ya. Kita bersihkan dulu agar supaya pembakaran menjadi sempurna ya.
kita beri permukaan, kita beri sabun ya sedikit, agar supaya nantinya kalau di saat usai proses pembakaran, jadi tidak lengket ke permukaan ini alat tambal ban ya. Kita bakar kira-kira ya, kita harus kita bakar dulu sahabat, agar supaya panas terlebih dahulu, lebih jadi cepat, nanti kita tidak terlalu lama menunggu proses masaknya nanti ya. Nah itu dia, kita masukkan, baru kita kerjai ban tadi yang sudah kita pasang alat ya, yang sudah ban yang sudah kita pasir, kemudian kita beri itu ya, lem tambal ban tadi ya. Nah itu kita masukkan, kemudian ya kita arahkan ke permukaan dari tambal ban tadi yang sudah kita bakar. Nah itu dia, kemudian kita ambil semacam press ya, di press pakai alat itu. Baru kita putar sampai kira-kira benar-benar ini ya, benar-benar padat ya gitu ya. Jadi benar-benar lengket dia sahabat, sampai kita supaya mungkin sampai kira-kira kita sudah tidak mampu lagi tuh memutar. Nah dah ya kan. Baru kita tunggu kira-kira kalau tergantung apinya sahabat ya, 5 menit pun bisa, di atas 5 menit pun bisa ini. Nah jadi sambil menunggu proses masak tadi ya, kita pasang kembali itu tadi kanvasnya. Kanvas. Jadi kenapa kita harus pakai kanvas? Tujuan kanvas ini adalah supaya di saat nanti kita sedang berjalan, di satu dalam perjalanan bocor, jadi kita bisa berjalan, kita bawa jalan untuk menuju ke tempat tambal ban ya. Jadi di saat kita berjalan, jadi ban dalam itu di saat tidak ada angin ya, waktu bocor kan kita bawa, kita gelinding yang kita bawa, dan tidak langsung kena ban dalamnya ya. Jadi ban dalam itu bisa dilindungi dengan kanvas tadi ya, minimal terlindungi dia. Setelah buka, selesai udah masak, kita buka, ini dia hasilnya. Kita geser alat pemasak tadi, kemudian ini hasilnya sahabat. Gitu ya, agak sedikit mentul kita bilang. Nah itu dia, baru kita adakan proses pendinginan. Kita lap-lap ya, karena tadi ada kita pakai sedikit alat pelicin ya, sabun ya. Kita lap udah bersih, baru kita tinggal proses pemasangan ya. Udah beres, kita persiapkan untuk proses pemasangan. Nah untuk memasang ban dalam, kita harus saya pakai trik seperti ini sahabat. Saya colokkan dulu sampai ke ban dalam itu, ke pelak ya, sampai tembus sahabat. Nah kemudian setelah itu besi tadi ya, itu dia besinya kita masukkan ke permukaan pelak di dalam ban ya, ban dalam tadi ya. Nah itu kita masukkan sampai tembus ke sana sahabat, sampai tembus ke itu dia, sampai tembus, baru kita songket. Kita masukkan pentil tadi ya, itu pentilnya kita masukkan, karena kalau kita songket tangan kiri ya, baru nampak lubang, baru kita masukkan. Praktis sahabat ya, kalau nggak begini nanti kita susah masang sahabat. Baru nanti kita sebelum itu kita pasang bautnya ya, baut pentil, agar supaya tidak goyang nanti ya pada saat kita memasang kembali, masukkan itu dia, kita masukkan bannya ke dalam ban luar ya. Satu persatu kita masukkan secara berurut ya, jangan berlipat-lipat sahabat, karena nanti kalau berlipat di saat dipompa dia tidak mau menyusun sendiri sahabat, tetap berlipat ya nanti. Kalau berlipat nanti kita isi angin itu tidak nyaman ya.
putaran ban itu tidak nyaman, ada semacam yang mengganjal gitu ya. Nah, setelah itu kita lihat ban dalamnya apakah terlihat nggak dengan apa, kita tengok dulu. Kalau kita terlihat baru kita congkel sedikit, kita arahkan agar supaya benar-benar ban dalam ini terletak di dalam ya. Dan luarnya betul-betul masuk dia gitu ya. Jadi di saat dipompa nanti tidak nyepit ya. Kita cek kiri kanan apakah sudah. Nah, ini alat pemasangnya sahabat, saya buat sendiri sahabat, sedemikian rupa ya. Dia tidak terlalu panjang, dia ada sedikit bengkok. Nah, itu permukaannya seperti itu, dan itu dijamin tidak mengenai ban dalam Pak sahabat. Nah, ya kan Pak. Nah, leluasa ya, gerakan kita leluasa karena dia ya kan, udah jelas itu tidak mengenai ban dalam sahabat. Jangan sanksi kalau dengan yang alat yang kita bikin sahabat ya. Nah, itu dia. Jadi di sini kita bisa cepat kerja sahabat, ya kan. Nah, ini alatnya supaya kalau kita bekerja dalam posisi yang sulit kita bisa tarik. Nah, gitu ya. Misalnya pakai kereta vario itu kan ruang geraknya kecil ya, pakai itu sangat gampang kerjanya, tinggal narik aja. Nah, jadi kita alat buka dengan pasang beda sahabat ya. Kalau buka kita agak panjang-panjang, kalau memasang hanya pakai itu aja alat tadi yang kita bengkokkan sedikit. Nah, itu dia. Nah, kalau masang gampang. Tergantung triknya juga sahabat, kadang susah juga ini kalau kita tidak tahu triknya. Wah, bisa rusak nih ban dalam ban luar orang punya sahabat ya. Jadi kita berhati-hati di sini bekerja, kita jangan merusak bahan orang ya, ban luar orang. Memang kita dibayar, tapi kita harus bekerja secara profesional. Tujuan kita adalah supaya konsumen merasa puas dan tidak kecewa sahabat ya. Nah, udah gampang sahabat. Nah, dah. Kemudian tinggal nyetel pentilnya, arah pentil ya. Kita buatkan dulu baut tadi ya. Nah, setelah itu kita lihat kiri kanan. Nah, kita putar-putar apakah posisi ban dalam ban luar dengan pelak sudah benar-benar posisinya tidak ini ya. Kita pasang pentilnya sahabat. Nah, ini pentilnya kita pasang, kita kuatkan pentilnya. Nah, itu dia sahabat. Nah, itulah alatnya yang kita buat sederhana sahabat. Dari paku aja kita bikin sahabat. Paku ukuran kalau nggak salah 3 inci ya, 3 inci kita bikin sendiri. Karena kalau kita cari dari bahan bekas dalam mobil sulit carinya ya sahabat ya. Nah, kalau pakai ini kita bisa bikin sendiri dan bisa bikin banyak ya untuk cadangan. Nah, setelah itu kita putar-putar apakah posisi ban luar ini dengan pelak sudah benar-benar tepat ya, agar supaya nanti kalau dipompa dia tidak bergelombang ya. Kalau bergelombang kita bawa jalan terasa tidak enak ya. Gilingan ban itu di aspal kurang enak ya kalau tidak benar-benar rata. Setelah rata baru kita isi angin dengan kuat ya. Kita pakai tabung kompresor ya. Nah, kalau menambah angin yang kuat harus pakai ini tadi alat kompresor. Nah, itu jangan langsung kuat sahabat, kita isi separuh dulu baru kita pijit, kita kencangkan pentilnya baut pentil, kemudian baru kita periksa dulu kondisi ban apakah sudah benar-benar rata ya, baru kita beri kekuatan maksimal ya. Tergantung permintaan yang punya ya. Setelah itu baru kita pasang tutup pentilnya. Nah, ini bahan pengaman ya, alat pengaman. Nanti kalau nggak gara-gara tidak ada pentil bisa kena razia polisi. Nah, selesai sahabat ya. Itulah tadi bagaimana kita cara memasang ban. Nah.